Habis itu Pak, saya sekalian jadi penjaga toilet berapa bulan di terminal Kaiser. Tapi saya jaga toiletnya main Quran. Saya menjaga toiletnya pakai Quran. Dan yang memiliki toilet itu nyirin. Ini ya kalau si anak ini yang jagain toilet itu hasilnya sejuta, 1,5 juta gitu. Kalau bukan anak ini 100.000, 200.000. Sedangkan sebagai penjaga toilet, kami sebagai penjaga toilet itu dapatnya bagi hasil Pak 10%. Jadi kalau saya lagi jaga, maka saya dapatnya berapa? 100.000, 150.000, 200.000. Sampai kemudian yang punya toilet menghadiahkan jam tangan pada saya. Lalu dia bilang kepada saya, mau nggak kamu jagain toilet setiap hari? Nggak mau, kan jadi orang kaya. Udah 9 aja toilet mah gitu. Tapi yang dia heran, kamu kok jaga toilet nggak ada. Jadi saya jaga toilet di mana? Di musola Pak. Ngapain saya ngapal Quran? Jadi saya bilang sama Allah, ya Allah, saya ngapalin Quran. Maaf, toilet itu yang jaga. Nggak sopan kan? Sopan nggak? Nggak sopan kalau sama manusia, tapi kalau sama Allah Pak, bebas. Hebat nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sekarang kita akan kembali menyoroti tentang Yusuf Mansur. Kalau kita lihat, kenapa sih dia kok takut banget untuk dimintai keterangan oleh pengadilan agama di Jakarta Selatan. Ya tidak hanya di pengadilan agama, di cerita-cerita di pengadilan Yusuf Mansur nggak pernah datang. Karena dia tahu resiko kalau dia mau berbicara. Ya risikonya nanti ujung-ujungnya dia bisa dikembalikan untuk berbicara dengan semut di penjara, atau dia takut nanti dikembalikan menjadi penjaga toilet. Memang kenapa ya? Kalau dia ditanya kan nggak mungkin lah dia bisa lari dari pertanyaan-pertanyaan hakim gitu, atau pembela korban yang sudah dia korbankan. Kan dia nggak mungkin lari itu. Jadi sebelum terjadi ya walaupun nanti ya kesimpulan akhirnya belum pasti seperti itu juga. Tapi Yusuf Mansur mending gue kabur dah. Lu tuduh gue pengkhianat ya pengkhianat lah. Lu tuduh pengecut ya pengecut dah. Coba kan membayangkan dia tuh ngeri dia tuh. Bagaimana nanti kalau sekiranya dengan pertanyaan-pertanyaan hakim dia tidak bisa lagi menjawab, kecuali bahwa uang-uang yang dia kumpulkan itu ya itu membuat dia dijebloskan ke dalam penjara gitu. Nah di dalam penjara itu dia nanti, kalau bagi kita sih kan enak aja tuh, dia kan udah cerita enaknya di penjara, ya kan. Enak itu katanya kan dia bisa bicara sama cicak, bisa bicara sama semut, kan hebat tuh, dapat ilmu banyak dia. Kalau memang begitu ya kan enak, dia kembali lagi. Rupanya cerita dengan fakta itu ya nggak begitu. Yusuf Mansur tuh ngeri sebenarnya, takut dia kalau dia dikembalikan ke penjara, ya kan. Kemudian aset-aset yang banyak itu nanti kan digugat oleh yang lain gitu. Ngeri dia. Yang kedua, kalau nanti misalnya nih bahwa dana jemaah Masjid Kota Wisata Cibubur benar diselewengkan Yusuf Mansur melalui penetapan pengadilan negeri, waktu warung stiknya dihabisi semuanya tuh. Habis semuanya, ya kan. Paling warung stik itu jumlahnya dengan nilai uang misalnya taruhlah 2 triliun. Tapi orang kan meminta nanti itu berikut bunga dengan keuntungan dengan keuntungan gitu. Profit plus profit. Wah, takut dia. Plus profit itu kalau orang dagang misalnya begini. Macam Pak Zaini Mustafa, dia ikut share 100 juta katakanlah begitu ya. 100 juta dengan keuntungan, janji dulu tuh dan tertulis 1 kali pengangkutan itu 1 bulan gitu. 1 bulan dia dapat beres itu katakan 10%. Kan nggak dibayar. Jadi kalau uangnya tadi 100 ditambah 10 ya sudah menjadi 110. Nah ini kata orang, ini dijadikan modal lagi. 110 bulan berikutnya kan bunganya 11, profitnya 11. Keuntungan 11 gitu. 11 juta. Maka uang Pak Zeni di bulan ketiga itu sudah menjadi 121 juta. Bulan ketiga gitu. Kan menjadi 121 ya kok. Keuntungan itu kan menjadi 12 juta lebih. Bulan ketiga keuntungannya sudah menjadi 130
2 juta gitu. Di 3 bulan saya itu sudah hampir 30% kan keuntungan. Itu diputar terus menerus, nggak dibayar. Berapa itu hasilnya 15 tahun gitu. Oh ngeri dia, takut. Dulu saya pernah ngitungan tuh dari uangnya Pak Zaini itu, dari 100 juta setelah diputar lebih dari 15 tahun, dia itu ya bisa mendapatkan lebih dari 1 triliun gitu. Iya kan? Nah sekarang Isu Mansur mau mengeluarkan itu berapa orang gitu. Oh takutlah si Ucup ini. Dia nggak ada itu pura-pura berani aja tuh orang. Karena tuh dia kabur aja. Dan yang membuat kita aneh lagi itu apa? Hukum dan pengadilan katanya ada first take. Kalau terdakwa tidak bisa datang, dipanggil berkali-kali, diundang dan dikirimkan ke alamat yang tepat, tidak datang, maka hakim katanya bisa menjatuhkan vonis tanpa kehadiran yang bersangkutan. Nah ini kita tunggu nih bagaimana nanti keputusannya gitu. Tapi yang jelas Isu Mansur tuh dikejar-kejar dosa terus, dikejar-kejar hantu orang-orang yang sudah dia rugikan. Kalau yang sudah mati nih kata, yang sudah meninggal nih, mungkin dia udah kualat itu. Takut dia. Iya kan? Takut dia. Oh mengerikan buat dia. Ini seperti dikejar-kejar gitu. Berapa banyak itu yang dia rugikan, iya kan? Ada orang yang dia peras dengan sedekah sampai mati gitu. Makanya Kiai Atian Ali Dair bantu marah betul. Ini orang ini agama apa yang dia bawa ini? Maka Kiai Atian berani ngomong, saya itu selama Isu Mansur masih ada dengan tema-tema itu artinya kemunduran dakwah kita di depan mata. Wah, ngeri nggak ini? Ngeri itu. Hah? Jadi itu yang ditakutkan oleh Isu Mansur. Yang kedua, kalau dia dikembalikan ceritakan aneh lebih baik jadi penjaga toilet. Kita juga pengen lihat kan. Kalau habis hartanya tuh dia pasti jaga toilet, karena ceramah orang nggak mau juga. Siapa yang mau dengerin ceramahnya? Selama ini kan pengurus masjid mau coba nih menunggangi Isu Mansur juga gitu. Sekarang nggak bisa, orang nggak terima lagi. Yang ketiga, tema-tema ceramahnya apalagi yang mau dijualin selain cerita sedekah gitu. Dan itu sudah terbukti bahwa cerita itu cerita bohong. Jadi ngeri juga dia, gua disuruh jagain toilet. Ya kan ceramah kamu yang bilang kamu jagain toilet. Iya kan? Dia yang bilang gitu. Kita ungkap begini, banyak pula orang nih. Udahlah, jangan bergibah. Lalu kan ucapan dia. Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat tuh buku-bukunya, cerita penuh cerita dongeng-dongeng itu, dan itu kita ungkap sedikit-sedikit gitu. Kenapa orang masih tersinggung? Itu memang fakta gitu. Iya kan? Karena berbicara kesehatan umat Islam itu dia harus berani mengungkap penyakit yang ada dalam tubuhnya. Tidak boleh dipoles-poles. Kalau penyakit itu usus misalnya. Oh kalau nggak dibongkar bisa membawa kanker usus. Penyakitnya penyakit jantung, saya biarkan, rusaklah keadaan kehidupan kita gitu. Karena itu umat Islam harus berani introspeksi, mengungkap segala permasalahan yang ada dalam dirinya, baru dia menjadi tubuh yang sehat. Dan Isu Mansur adalah virus yang sudah masuk ke dalam tubuh umat Islam. Nah kita harus mengeluarkannya dengan cara apapun gitu. Nah sekarang dia sedang dikejar-kejar oleh hantu-hantu yang yang telah dia sakiti dan telah dia zalimi gitu. Karena itu dia kabur kemana, kabur. Bagi dia yang penting sekarang ini kabur aja dah, asal kerajaan warung steak and shake-nya jangan sampai diboikot massal oleh umat Islam. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.